Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 4013 sampai bab 4016 Wei Suyang mengerutkan kening dalam-dalam. Kekuatan sekte yang dikirim oleh kamar dagang Zijin kali ini sangat kuat. Cepat undang para pemimpin dan tetua kelompok Dewa Tai untuk datang dan mendiskusikan hal-hal penting. Wei Suyang memberikan perintah langsung kepada orang kepercayaannya. Tidak lama kemudian, beberapa tetua dari kelompok Dewa Tai bergegas mendekat. Ketika mereka melihat ekspresi Wei Suyang yang sangat serius, mereka langsung merasakan keseriusan masalah tersebut. Presiden Wei, apa yang terjadi? Salah satu tetua bertanya lebih dulu. Wei Suyang mengangguk dan menceritakan semua berita yang didapatnya kepada beberapa orang. Beberapa tetua juga terlihat sedikit jelek setelah mendengar ini. Kamar dagang Zijin mengirimkan koalisi besar untuk membalas Ye Junlin. Bahkan jika semua anggota grup Dewa Tai dikirim, tidak ada peluang untuk menang. Ini juga alasan mengapa saya tidak memberitahu Tuan Ye secara langsung. Jika dia mengetahui hal ini, dia pasti akan memilih untuk mengambil inisiatif. Wei Suyang menghela nafas pelan dan melanjutkan, tidak akan ada ruang untuk bermanuver saat itu. Tai para tetua kelompok dewa mengangguk setuju. Sebelum itu, Ye Junlin langsung pergi ke benteng sementara kamar dagang Zijin dan menamparkan Gong Qiankyu. Bahkan dapat dikatakan bahwa ketika semuanya sampai pada titik ini, menamparkan Gong Qiankyu dan menyebabkan ketiga tetua Mo Xie kehilangan muka adalah pemicu pertempuran terakhir. Anda harus tahu bahwa Wei Suyang telah turun tangan untuk menengahi dan meminta Mo Xie dan yang lainnya mundur terlebih dahulu. Jika selanjutnya terjadi perundingan yang baik dan diberikan kompensasi, maka masalah ini dapat diselesaikan dengan sempurna dan damai. Presiden Wei, apa yang akan Anda lakukan? Tanya sesepuh dari kelompok Dewa Tai dengan suara yang dalam. Wei Suyang merenung sejenak dan menghela nafas. Tidak peduli metode apa yang kita gunakan, kita harus menstabilkan Tuan Ye. Selama dia tidak mengambil tindakan, akan ada kesempatan untuk menengahi. Tentang apa yang harus dilakukan, pasukan koalisi sangat kuat sehingga saya khawatir berita ini kita tidak bisa menyembunyikannya lama-lama. Wei Suyang tampak sedih, dan para tetua kelompok Dewa Tai kehabisan akal. Semua orang bingung memikirkan bahwa kekuatan koalisi yang begitu kuat akan menyerang. Jika tidak ditangani dengan baik, itu akan menjadi bencana bagi seluruh kamar dagang Tai. Wei Suyang menghela nafas. Faktanya, seperti yang diharapkan Wei Suyang, Murong Kingsway segera menerima kabar bahwa pasukan kamar dagang Zijin sedang berkumpul. Gongsun Yuying juga melihat pesan di perangkat komunikasi, dan kedua wajah cantiknya tiba-tiba menjadi pucat seperti kertas. Tidak peduli seberapa kuat tuannya, menghadapi pengepungan begitu banyak orang kuat, aku khawatir akan sulit baginya untuk mengalahkan 4 orang hanya dengan 2 tinju. Kata Gongsun Yuying dengan suara gemetar, dia pernah memiliki lebih banyak pengalaman sebagai orang suci di Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan. Dan bahkan sekte terkemuka manapun dapat dengan mudah menyapu Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan. Ambil contoh tentara surgawi lapis baja hitam sebagai contoh. Pada suatu waktu, pasukan berkekuatan 30.000 orang menggunakan kereta hantu untuk mendorong 3 sekte besar melintasi medan perang, hampir menghancurkan dan memusnahkan lawan mereka. Namun, kali ini, lebih dari 100.000 pasukan elit surgawi lapis baja hitam dan 10 kereta hantu dikirim. Ini adalah rencana untuk menghancurkan mereka bersama dengan kamar dagang Tai. Tubuh halus Murong Kingsway juga gemetar. Meskipun dia tidak memiliki pengetahuan sebanyak Gongsun Yuying, dia bisa menilai perkiraan luasnya berdasarkan jumlah pasukan yang menyerang sekte ilahi Xingyu belum lama ini. Sebaiknya kita menyembunyikannya dari pemimpin sekte untuk saat ini. Gongsun Yuying juga setuju dengan pendekatan ini. Tapi kemudian dia menghela nafas dan berkata, berapa lama kita bisa merahasiakannya? Kedua wanita itu mengetahui temperamen dan temperamen Ye Junlin dengan sangat baik, pasti bertarung sampai mati pada akhirnya. Namun menghadapi koalisi yang begitu menakutkan, seberapa besar peluang Ye Junlin dan kamar dagang Tai untuk menang?
Bahkan jika Ye Junlin bisa melarikan diri dengan kekuatannya yang kuat, pengikut mereka mungkin tidak seberuntung itu, bukan? Termasuk kamar dagang Tai, saya khawatir tidak ada peluang untuk selamat. Memikirkan Gong Sun Yueying dan yang lainnya, ketakutan di hati mereka menjadi semakin kuat. Apa yang kamu takutkan? Para prajurit akan datang untuk menutupi air dan bumi. Bahkan jika ada lebih banyak orang dari kamar dagang Zijin, mereka bisa dibunuh dengan satu pedang. Sebuah suara hangat datang, yang segera membuat takut Murong Kingsway dan kedua gadis itu. Sebuah lompatan. Saya tidak tahu kapan Ye Junlin berdiri di belakangnya. Tuan, Murong Kingsway dan Gong Sun Yueying saling menyapa dengan tergesa-gesa. Ye Junlin berkata sambil tersenyum, saya sudah tahu apa yang Anda bicarakan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Kamar dagang Zijin tidak menaruh perhatian pada saya. Tuan, sekte yang dikirim oleh kamar dagang Zijin perdagangan kali ini memang sangat kuat. Sama seperti sebelumnya. Ini lebih dari puluhan kali lebih tinggi. Jadi kita tidak boleh menganggap entengnya. Ya, Master Sekte, saya juga pernah mendengar tentang kereta hantu. Yaitu kereta hantu, senjata ampuh yang khusus digunakan oleh tentara surgawi berbaju zirah hitam untuk menghadapi para pemimpin tertinggi. Kedua wanita itu berkata dengan kedua suara, sedikit gemetar, mencoba membuat Ye Junlin berubah pikiran, bahkan jika dia memilih untuk menghindari ketajamannya. Kasih sayang di wajah Ye Junlin tetap tidak berubah, dan dia berkata dengan mudah, itu benar, saya masih memiliki 6 senjata tak tertandingi yang belum saya uji. Tepatnya, seharusnya ada 46 senjata tak tertandingi lagi. Tapi Ye Junlin hanya menganggap 10 senjata ilahi tiada taraf yang awalnya dia tempa sebagai artefak paling kuat. Melihat ekspresi percaya diri Ye Junlin, Gong Sun Yueying dan kedua wanita itu tidak tahu bagaimana membujuknya. Namun mereka masih pesimis dengan perang yang akan datang. Seorang pria dengan 2 tangan tidak dapat mengalahkan seorang pria dengan 4 tangan. Dan seorang pria dengan 4 tangan tidak dapat menahan banyak orang. Apalagi lawannya adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Perubahan kuantitatif lebih mudah mengarah pada perubahan kualitatif. Bahkan seseorang sekuat Ye Junlin mungkin tidak bisa benar-benar tertawa terakhir. Jika kamu takut, menjauhlah dan jangan merusak pemandangan di depanku. Kata Ye Junlin tidak sabar. Jika aku tidak meninggalkan Master Sekte, aku akan bertarung bersamamu. Aku juga tidak akan meninggalkan Master, atau aku akan mati. Tentu saja itu lebih merupakan tindakan yang tidak berdaya. Menurut mereka, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dengan tinggal bersama Ye Junlin. Tapi mereka pasti akan mati begitu meninggalkan rumah. Terlepas dari sekte ilahi bintang bulan atau istana api ilahi matahari bulan, bahkan sekte yang lebih kuat pun tidak memiliki perlawanan dalam menghadapi kekuatan koalisi besar kamar dagang Zijin. Benar, Ye Junlin sangat puas dengan reaksi kedua wanita itu. Faktanya, pernyataan Ye Junlin sebelumnya bukannya tanpa tujuan. Dia telah membuat perkiraan awal tentang kekuatan kamar dagang Zijin melalui pertempuran terakhir. Ketika dia memimpin Lei Qilin ke kamp musuh, dia tidak mencoba yang terbaik, tapi dia tetap membunuh 2 kekuatan besar tanpa meninggalkan jejak apapun. Saat ini, suara Wei Suyang terdengar, Tuan Ye, saya telah menemukan Anda. Melihat Wei Suyang dengan senyuman di wajahnya, Ye Junlin bertanya, apa yang Anda inginkan dari saya? Menurut logika normal, kamar dagang Tai seharusnya juga menerima berita tentang serangan besar-besaran kamar dagang Zijin. Tidak apa-apa, hanya saja Tuan Ye sudah lama berada di kota Longyang, dan saya belum memenuhi persahabatan saya dengan baik sebagai tuan tanah. Sungguh tidak sopan. Ke Xianju Manor kami di kota Longyang, tolong jangan menolak. Wei Suyang berkata dengan nada tulus. Ye Junlin terkejut sesaat, lalu bertanya sambil terkekeh, bukankah seharusnya Presiden Wei secara aktif mempersiapkan perang? Dia masih tega mentraktir tamu makan malam. Tuan Ye bercanda. Hei, Suyang menghela nafas pelan dan melanjutkan, tidak dapat dihindari bahwa pasukan koalisi kamar dagang Zijin akan berkumpul untuk berperang. Jadi mengapa saya tidak perlu khawatir? Tetapi saya juga tahu bahwa tidak peduli seberapa keras saya mencoba membujuk Anda,
kamu tidak akan menjauh dari situasi ini untuk sementara waktu. Daripada membuat Tuan Ye tidak bahagia, lebih baik membiarkan segala sesuatunya berjalan sebagaimana mestinya dan menunggu dengan tenang. Terlebih lagi, saya telah melihat kekuatan Tuan Ye dengan mata kepala sendiri selama grup Dewa Taiyi keluar dengan seluruh kekuatannya, tidak ada peluang untuk menang. Karena ini hasilnya, mengapa tidak bersenang-senang tepat waktu? Wei Suyang berkata dengan sangat tulus. Jadi Ye Junlin tidak melakukannya, memiliki terlalu banyak keraguan dan langsung setuju. Saya harus mengatakan bahwa kemampuan akting Wei Suyang benar-benar sebanding dengan bintang film. Tentu saja, yang terpenting adalah perkataan Wei Suyang masuk akal, dan pada saat yang sama sejalan dengan pemikiran Ye Junlin. Kalian berdua, ayo pergi bersama. Sebelum Wei Suyang selesai berbicara, dia dikejutkan oleh suara gemuruh yang tiba-tiba. Berbalik, dia melihat api keluar dari lubang hidung Lei Qilin. Wajahnya penuh amarah, dan 6 karakter sepertinya tertulis di dahinya. Mengapa kamu tidak menelepon saya? Saya secara khusus menyiapkan makanan lezat untuk Lei Qilin, tetapi saya tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa tentang itu. Wei Suyang buru-buru menambahkan, dia telah melihat dengan matanya sendiri betapa menakutkannya kekuatan tempur Lei Qilin, dan bahkan dia jauh di belakang. Jika binatang spiritual tingkat raja ini marah, kota Longyang mungkin langsung dihancurkan. Au, Lei Qilin berteriak riang, dan langsung tertawa, tampak seperti raja yang menang. Mulut Ye Junlin bergerak-gerak, Lei Qilin jelas telah melangkah semakin jauh untuk menjadi orang suci di depan orang lain. 3 orang dan 1 binatang mengikuti Wei Suyang dengan perahu awan ke lokasi yang ditentukan. Setelah sekitar setengah jam, perahu awan itu mendarat perlahan di kota timur kota Longyang. Tuan Ye, kami di sini, Wei Suyang berkata sambil tersenyum. Melihat bangunan bobrok di depannya, Ye Junlin mengerutkan kening. Presiden Wei, apakah Anda bercanda? Tuan Ye bercanda. Bahkan jika saya meminjamkan Anda 10.000 keberanian, saya tidak akan berani membodohi Anda. Ah, kamu akan mengerti sebentar lagi. Saat dia berbicara, Wei Suyang berjalan menuju pintu berkarat di halaman bobrok, dan melihatnya dengan lembut menarik pengetuk pintu dan pintu perlahan terbuka. Tuan Ye, silakan ikut dengan saya. Wei Suyang mengulurkan tangannya untuk meminta tolong. Ye Junlin tidak tahu kenapa, tapi dia mengikuti Wei Suyang ke halaman. Namun, saat Ye Junlin dan yang lainnya memasuki pintu, pemandangan sekitarnya tiba-tiba berubah. Di depan Anda terdapat halaman retro dengan paviliun, bebatuan, dan pagoda kuno. Jembatan kecil, air mengalir, dan jalan setapak berwarna biru saling melengkapi, terutama hutan bambu, dan samar-samar suara gukin terdengar di halaman. Bunyi piano sepertinya mampu membersihkan jiwa manusia hingga membuat orang mabuk. Bang, pintunya tertutup dengan sendirinya. Ye Junlin menoleh ke belakang dan melihat pintu tembaga berkarat itu telah menghilang. Apakah ini formasi kuno? Ye Junlin bertanya ragu-ragu. Tuan Ye benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Wei Suyang mengangguk dan berkata, iya, ini diatur oleh ahli formasi yang disewa oleh Kamar Dagang Tai yang menghabiskan banyak uang untuk menipu orang lain. Xianju Manor digunakan untuk menjamu tamu-tamu terhormat. Tuan Ye adalah tamu terhormat pertama yang dilayani di sini dalam 30 tahun terakhir. Ye Junlin melihat sekeliling dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia merasakan ada sedikit kelembapan di dalamnya. Kalimat. Tapi sekali lagi, lingkungan tempat ini memang layak disebut Xianju Manor. Awan dan kabut di kejauhan benar-benar seperti negeri dongeng. Tuan Ye, silakan terus ikuti saya, jamuan makannya sudah siap. Kata Wei Suyang sambil tersenyum. Au! Lei Qilin berteriak ke hutan bambu di kejauhan. Ye Junlin berkata sambil tersenyum, kamu bisa bergerak sendiri, tapi ingatlah untuk mengendalikan kekuatanmu, tempat yang bagus telah hancur. Lei Qilin jelas sangat bersemangat, dan menghilang ke dalam hutan bambu setelah beberapa lompatan. Ada juga kumpulan besar pengumpulan roh yang didirikan di sini. Energi spiritual langit dan bumi sangat murni,
sehingga disukai oleh makhluk roh. Wei Suyang menjelaskan sambil memimpin jalan, dan semua orang segera tiba di aula yang luas. Interior aula kuno didekorasi dengan elegan, dan semua ornamen di dalamnya terbuat dari kayu berkualitas tinggi dan diukir. Meja kayu cendana merah dipajang di sekelilingnya, dan lauk pauk dengan rasa dan aroma yang nikmat sudah tersaji di atasnya. Tuan Ye, Nona-nona, silakan duduk, Wei Suyang berkata dengan hormat. Ye Junlin tidak ragu-ragu untuk duduk di kursi utama, sementara Murong Kingsway dan Gongsun Yurying duduk di meja samping. Wei Suyang melanjutkan, perjamuan elegan tidak boleh tanpa kesenangan. Biarkan Wu Hen datang dan memainkan sitar untuk menambah kesenangan. Petugas diperintahkan untuk keluar dari aula secara perlahan, dan tidak lama kemudian, seorang wanita muda berpakaian putih masuk sambil membawa gukin. Wu Hen telah bertemu Tuan Ye dan Presiden Wei. Suaranya ringan dan manis, yang membuat orang merasa sangat nyaman. Tuan Ye, ini musisi nomor 1 di kamar dagang Tai. Dia pandai bermain piano. Saya harap Anda tidak membencinya. Kata Wei Suyang sambil tersenyum. Ye Junlin mengangguk dan memandang wanita yang memainkan piano dari sudut kelopak matanya. Dia memang seorang wanita dengan penampilan luar biasa. Bisa dikatakan bahwa Murong Kingsway dan kedua gadis itu mempesona. Mereka masih sedikit kalah dengan Wu Hen. Apakah Wei Suyang mencoba menggunakan perangkap madu? Ye Junlin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Beberapa saat kemudian, suara piano terdengar merdu dan merdu, seolah-olah ada semacam rasa sakit yang memurnikan yang bisa meredakan permusuhan di hati setiap orang. Makanannya sangat santai dan nyaman, dan Wei Suyang dengan curiga tidak menyebutkan topik kamar dagang Zijin. Faktanya, alasan utama mengapa Wei Suyang menyampaikan undangan ini kepada Ye Junlin adalah karena dia mematuhi perintah dari markas besar kamar dagang Tai. Sejak mereka mengetahui bahwa pasukan kamar dagang Zijin sedang berkumpul, markas besar kamar dagang Tai telah membahas tindakan pencegahan. Kesimpulan akhirnya adalah melindungi Ye Junlin secara diam-diam terlebih dahulu. Tapi Wei Suyang juga mengetahui temperamen Ye Junlin dengan sangat baik, dan Ye Junlin pasti akan menolak jika dia memberitahunya secara langsung. Namun, mengundangnya ke Feng Hua Seiyu dengan dalih hiburan sangatlah mudah, dan ditambah dengan pidatonya yang tulus selama undangan, hal itu menghilangkan keraguan Ye Junlin. Xianju Manor sebenarnya adalah markas rahasia yang didirikan oleh markas besar kamar dagang Tai, khusus digunakan untuk bersembunyi ketika putus asa. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Wei Suyang sebelumnya, Ye Junlin adalah orang pertama yang diundang dalam 30 tahun terakhir, adalah benar. Terlebih lagi, arti sebenarnya dari susunan pengumpulan roh bawah tanah di Xianju Manor adalah untuk mengisolasi bagian dalam dari dunia luar. Tidak peduli seberapa kuat para biksu ketika mereka tiba di kota Longyang, tidak ada pihak yang dapat merasakan fluktuasi energi satu sama lain. Tuan Ye, Anda akan melakukan perbaikan di sini dalam beberapa hari terakhir dan menyesuaikan kondisi Anda, sehingga Anda dapat memamerkan kekuatan Anda dalam pertempuran yang menentukan. Saya juga harus meminta orang-orang kuat dari kamar dagang Tai untuk mengaturnya bangun formasi pertahanan. Dalam beberapa hari ke depan, kami mungkin tidak bisa menemanimu lagi. Kata Wei Suyang sambil menghela nafas. Ye Junlin mengangguk. Reaksi Wei Suyang paling normal. Energi spiritual langit dan bumi di Xianju Manor murni dan melimpah, dan memang sangat cocok untuk latihan meditasi. Ye Junlin tidak punya alasan untuk menolak. Melihat Ye Junlin tidak curiga, Wei Suyang pun menghela nafas lega, dan mengobrol sebentar dengan Ye Junlin sebelum bangun untuk pergi. Ye Junlin, 3 orang dan 1 binatang tinggal di Xianju Manor. Hal yang paling membahagiakan adalah Lei Qilin. Dia sepenuhnya menganggap tempat ini sebagai taman belakangnya sendiri. Dia melompat-lompat, mengelak dan bergerak, dan benar-benar bersenang-senang. Wei Suyang mulai melakukan pengaturan secara intensif setelah meninggalkan Xianju Manor. Meskipun mereka telah memutuskan untuk memulai negosiasi dengan kamar dagang Zijin, mereka juga harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Jika kedua pihak gagal bernegosiasi,
ini akan menjadi pertarungan yang menentukan. Sekarang orang-orang kuat dari markas besar Kamar Dagang Taiyi sedang dalam perjalanan ke kota Longyang, dan misi awal Wei Suyang telah berhasil diselesaikan. Ye Junlin kini telah terhibur. Selama Wei Suyang tidak secara pribadi mengaktifkan mekanisme mata formasi Xianju Manor, pada dasarnya Ye Junlin tidak akan bisa keluar. Pada saat yang sama, seluruh sekte ilahi Xingyu sama cemasnya seperti semut di panci panas, dan bahkan mencapai titik panik sampai batas tertentu. Ye Junlin dan yang lainnya meninggalkan pucuk pimpinan, dan hanya beberapa orang kuat dari cabang Kamar Dagang Taiyi kota Longyang yang membantu mempertahankannya. Dan Kamar Dagang Zijin sekali lagi mengumpulkan pasukannya. Setelah menyerang sekte ilahi Xingyu, itu akan menjadi bencana bagi sekte ilahi Xingyu. Murong Wanxing juga mengalami kesulitan tidur dan makan. Yang paling membuatnya takut adalah tidak peduli bagaimana dia mengirim pesan kepada Ye Junlin. Dia tidak mendapat tanggapan. Bersambung.